KPU berkejaran dengan tenggat waktu penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara pemilu, yakni tanggal 20 Maret 2024. KPU berupaya menyelesaikan tahapan rekapitulasi sesuai jadwal. Di sisi lain, KPU juga tetap memperbaharui informasi kesiapan dari KPU Provinsi agar dapat melanjutkan rekapitulasi ke tingkat nasional. Menurut Komisioner KPU Pusat akan memberi jeda 1 hingga 2 hari bagi KPU Provinsi sebelum lanjut ke rapat pleno tingkat nasional. Informasi yang kami dapat, teoritis antara 21 sampai 24 provinsi sudah selesai, tinggal mereka kesini saja. Jadi setelah selesai mereka lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, ya kita kasih jeda waktu 1-2 hari lah untuk istirahat, karena kan di sana juga kerjanya maraton. Kalau KPU RI kan prinsipnya, misalnya kalau sekarang ada yang datang dan kemudian saksi peserta pemilu tidak keberatan, ya kita bisa buka langsung pleno rekapitulasi. Tetap diizinkan untuk menyelesaikan walaupun di atas. Ya kan memang itu harus dituntaskan. Yang jelas memang kan prinsipnya jangan sampai melewati tenggat 20 Maret, itu yang paling penting. Sementara itu, Komisi 2 DPR akan memanggil KPU, Bawaslu, dan DKPP dan Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan Kamis 14 Maret 2024. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, menyebut rapat dengar pendapat nanti akan jadi kesempatan bagi semua fraksi yang mewakili seluruh koalisi parpol pengusung Capres-Cawapres untuk berpendapat. Pendapat bisa diungkapkan untuk mengkritik, meminta jawaban, hingga memberikan saran kepada penyelenggara pemilu. Selain itu, menurutnya, Sirekap akan jadi salah satu materi yang dicecar ke KPU. Evaluasi tahapan pemilu 2024. Artinya adalah bahwa anggota Komisi 2 yang ada di dalamnya itu dari berbagai fraksi yang ada di DPR, yang jumlahnya adalah 9, ada pendukung 01, ada pendukung 02, dan ada juga pendukung 03, kalau berkaitan tentang proses dugaan carut-marut pelaksanaan Pilpres. Tentu semua anggota komisi dari fraksi-fraksi yang berbeda itu sangat terbuka ruang untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan terhadap carut-marut yang dikatakan dalam tanda kutip oleh berbagai mass media, tentu bisa diungkapkan ketika itu. Saudara, KPU optimistis rekapitulasi nasional akan rampung pada 20 Maret 2024. Berapa daerah yang sudah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Rangga Indrayana dari Gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat. Rangga, jadi berapa daerah lagi yang akan ikut dalam rapat pleno hari ini, dan yang sudah merampungkan rekapitulasi suara ada berapa daerah? Baik ya Radi dan saudara, kalau dari informasi yang kami dapatkan pada hari ini akan dilakukan rekapitulasi suara oleh Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Yang terakhir ini sebelumnya sempat ditunda dari hari kemarin menjadi hari ini, dan direncanakan perwakilannya akan tiba pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk daerah-daerah yang sudah selesai melakukan rekapitulasi, terhitung hingga hari ini sudah 15 provinsi dari seluruh 15 provinsi sudah menyelesaikan dalam proses rekapitulasi dalam 2 panel ini. Jadi dari total 38 provinsi masih ada sisa 23 provinsi yang belum menyampaikan hasil rekapitulasinya atau belum melakukan rekapitulasi hingga di KPU Pusat. Radi? Ya, artinya masih ada beberapa provinsi lagi. Lalu bagaimana KPU mengatur proses rekapitulasi? Dalam satu hari biasanya akan ada berapa provinsi yang mengesahkan rekapitulasi suaranya, karena ini waktunya sangat mepet, kurang lebih hanya 1 pekan lagi akan ditetapkan suara pemilu nasional ini. Baik ya Radi dan saudara, kalau kita lihat dari pada hari ini disebutkan ada 3 provinsi yang akan
melakukan rekapitulasi, dan dari tiga ini akan dilakukan dalam 2 panel. Satu panel meliputi 2 provinsi, satu panel meliputi 1 provinsi. Namun kalau kita lihat memang jumlah provinsi yang tersisa ada 23, sehingga ini tidak menutup kemungkinan KPU akan melakukan rekapitulasi secara lebih intensif dengan adanya 2 panel yang disediakan ini. Dan kalau kita lihat memang jumlah rekapitulasi yang tersisa adalah 23 dari 38 provinsi. Untuk hingga kini provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi ada sejumlah provinsi utama, provinsi dengan jumlah suara terbanyak, diantaranya Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta. Jawa Tengah dengan pencapaian suara dipimpin oleh pasangan Capres-Cawapres urutan nomor 2 yakni Prabowo Gibran dengan 12 juta suara, dan hingga kini jumlah total adalah dengan 02 mencapai 36,9 juta suara, pasangan 03 dengan 15 juta suara, dan pasangan 01 dengan 13 juta suara. Jadi sekali lagi memang masih ada 23 provinsi yang belum menjalankan rekapitulasi, dan kalau dari informasi yang kami terima memang kita akan melihat siapa saja KPUD, Bawaslu dan saksi yang akan datang pada hari ini, sehingga tidak menutup kemungkinan ada lebih dari 3 provinsi yang melakukan rekapitulasi pada hari ini. Radi? Ya, 23 provinsi masih belum merampungkan, dan tadi disampaikan Rangga, 1 hari kemungkinan bisa 2 hingga 3 provinsi ya, karena ada 2 panel yang disediakan oleh KPU untuk melakukan rekapitulasi suara provinsi. Dan kalau saya hitung waktunya hanya tinggal kurang lebih 5 hari hari kerja maksudnya, dan 2 hari waktu libur. Nah, kita juga belum tahu nih apakah hari libur ini juga akan tetap menyelenggarakan juga proses rekapitulasi, ataukah hanya 5 hari efektif waktu kerja yang dimiliki oleh KPU hingga tanggal 20 Maret nanti. Kita tunggu bersama nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Rangga Indrayana melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta.